Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Ahibati wa ummahati fillah rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk mempelajari bahasa Al-Qur'an. Wa hiya lughatu ahlil jannah, dan itu adalah bahasa penghuni surga, yaitu bahasa Arab. Tentu perjalanan kita tidak mudah untuk mempelajari ilmu ini. Ilmu yang bisa memudahkan kita untuk memahami Al-Quran. Ilmu yang bisa melancarkan segala macam pemahaman kita, sehingga kita bisa lebih paham, lebih mengingat, lebih kuat hafalan kita ketika kita membaca Al-Quran. Dan Al-Quran yang kita baca akan menjadi syafaat nanti di yaumil akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang hamilul Quran, orang-orang yang membawa, orang-orang yang menghafalkan, hafizul Quran, orang-orang yang sungguh-sungguh dekat kepada Al-Quran dan menjadi pedoman hidup kita untuk mengikuti dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah ummahati fillah rahimakumullah, ada sebuah kalimat yang indah untuk kita renungi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab Durus Syurutwa al-Arabiyyah li ghairi natikina biha pada awal bulan, di bulan Oktober ini. Dijelaskan oleh Al-Imam As-Suyuti bahwasanya beliau pernah mengatakan, ma kana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Ma kana aktsaru fi'lan. Fi'lan diartikan dengan amalan. Ya, diartikan dengan amal. Apa artinya amal, ummahat? Amalan, perbuatan, ya. Berbagai macam amalan dan perbuatan. Maka aktsaru, amalan yang lebih banyak, yang paling banyak. Apanya yang paling banyak? Ya. Fi'lan, amalan tersebut. Karena kita tahu ya, sebuah amalan dikatakan amalan atau amal soleh sampai tingkat kesulitannya tinggi. Ada amalan yang ringan, ada amalan yang berat. Amalan yang berat dan amalan yang paling tinggi adalah at-tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangannya begitu berat. Maka diartikan di sini amalan yang lebih banyak pengorbanannya. Amalan yang paling besar tingkat kesulitannya. Kana aktsaru fadlan.
maka lebih banyak keutamaannya. Pahalanya juga lebih banyak. Ketika Ummahat belajar ilmu bahasa Arab lalu menjumpai kesulitan pada satu momen, mungkin tidak hari ini, mungkin esok hari, pertemuan yang akan datang, atau lusa, pertemuan lagi yang akan datang, entah kapan itu akan terjadi pada diri kita, atau saat ini kita merasakan kesulitan, kok nggak paham-paham, susah belajar, maka timbullah rasa malas, rasa bosan, rasa futur. Tapi ingatlah, Al-Imam As-Suyuti, salah satu ulama terkenal, pernah menjelaskan bahwa amalan yang lebih banyak pengorbanannya akan lebih banyak juga keutamaan pahalanya. Artinya apa? Artinya jangan berkecil hati ketika belum paham. Jangan berkecil hati ketika sering lupa. Jangan berkecil hati ketika menuntut ilmu agama, menjumpai kesulitan, kesukaran. Karena sesungguhnya kesukaran, kesulitan yang Allah berikan kepada kita bagian dari hikmah, ibrah, pelajaran, agar kita semakin termotivasi, semakin mengingat motivasi orang-orang terdahulu. Kita ingat perjuangan orang-orang terdahulu dari kalangan salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka menjual rumah mereka untuk mencari satu hadis. Mereka menggadaikan ya baju besinya, kendaraannya untuk bisa apa? Mencari, ya, berkorban harta, jiwa dan raganya untuk menuntut ilmu. Maka ini menjadi poin penting bagi kita yang saat ini merasakan kesulitan ya, ketika mempelajari ilmu bahasa Arab. Apalagi kita nanti akan masuk ke pelajaran ke-13. Ya, kita masih masuk ke pelajaran ke-12. Nanti kalau sudah masuk pelajaran ke-13 akan menjumpai ya kaidah ya yang jauh lebih kompleks, rumit. Rumit bukan berarti sulit. Rumit itu harus kerja 2 kali. Rumit itu kita harus berpikir lebih keras. Karena semakin dalam belajar bahasa Arab akan semakin rumit. Dan kerumitan itu bagian dari sunnatullah. Semua pelajaran, kalau Ummahat dalami, semakin sulit. Makanya tidak banyak dokter spesialis ya dibandingkan dokter umum. Banyakan mana Ummahat? Dokter umum apa dokter spesialis? Banyak dokter Apakah umum. Iya, lebih banyak dokter umum ya. Karena perjuangannya tidak mudah untuk menjadi dokter spesialis. Apalagi spesialis ginjal. Ya, di Bogor saja di tempat kami itu hanya ada 1 orang ya spesialis ginjal ya, penyakit dalam ya yang khusus untuk memahami ya, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan ginjal. Ya, belum penyakit-penyakit lain ya, penyakit dalam ya, dokter spesialis penyakit dalam dan lain sebagainya. Ya tentu ya tidak mudah. Apalagi kita untuk bisa paham Al-Quran saja sudah cukup untuk bisa kita berjuang sama-sama untuk mencapai tujuan kita. Bukan untuk bisa menjadi ulama nahu, ulama sorof, untuk bisa menjadi seorang pendakwah. Bukan. Kita di sini biar mengerti bagaimana apa yang kita baca di dalam ayat suci Al-Quran dan apa yang kita baca di dalam hadis ketika mendengarkan seorang penceramah, seorang ustadz, kiai, ya, ulama, ya, lalu menerangkan sebuah hadis, kita tahu maknanya lebih dalam. Ya, ketika kita sholat, kita mengerti, oh ternyata apa yang kita baca ini, ya, kita tahu bukan hanya asbabun nuzulnya saja, tapi perkataannya, oh dulu belajar idhofah tuh di sini mudhof wa mudhofun ilaih.
Oh, dulu belajar naat man'ut itu seperti ini. Oh, saya dulu belajar mubtada khobar. Oh, saya belajar tentang yang namanya isim domir, ya, dan lain sebagainya. Ini akan menguatkan hafalan kita ketika kita mempelajari Al-Quran dalam sudut pandang bahasa Arab. Ummahati fillah rahimakumullah. Kita akan melanjutkan perjuangan kita ummahat. Fi ay safha wasalna, sampai halaman berapa kita ummahat? Ada yang masih ingat kita sampai halaman berapa? Sitta wa sittun, halaman 66, betul tidak ummahat? Atau 65? 60. Nah, kayaknya 64-nya yang bagian 1 udah pernah dibahas belum ya Ustaz? Soalnya kalau di anak kan udah keisi. Kayaknya yang kemarin tuh sampai yang bagian 1-nya yang kaifa haluki ya abi itu udah belum ya Ustaz? Ya, halaman Kan yang 64 ya. dijadiin PR tuh. Mm-mm. Mm-mm. Halaman 64 ya ummahat ya. Betul tidak ummahat bagian 1? Betul Ummu Afzam? Iya Ustaz, ini bagian 1, yang bagian 2 Ibu dijadiin ya. PR. PR ya, bagian 1 ya. Bagian 2-nya yang dijadiin PR Ustaz. Oh, bagian 2-nya yang jadiin PR ya. Berarti bagian 1 sekarang ya? Iya. Ya, bagian 1. Baik. Silakan ummahat buka halaman 64. Ya, 64 bagian 1, Iqra waktub. Ya. Nah, ada beberapa pertanyaan. Ya. Ya. Iqra waktub. Sebenarnya ini bukan pertanyaan ya, ini pernyataan ya. Kalimat, ini kalimat. Ya, tidak perlu dijawab, hanya diartikan. Seperti di rakam wahid. Silakan dibaca bersama-sama ummahat wahid isnan salasa. Kaifa haluki ya abi. Haluka ya abi. Kaifa haluka ya abi. Ya, perhatikan di sini ada kaifa. Haluka atau haluki bingung misalkan. Ya. Kita bingung nih, mau jawab apa? Lihat saja panggilannya itu kepada siapa? Ya, Ya abi. Abi. Abi laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Laki-laki, maka otomatis dia haluka apa haluki? Haluka. Ya. Haluka. Ya, haluka. Kaifa haluka ya abi, yang sahih ya. Ya, na'am. Alhamdulillah. Jadi artinya apa? Ummahat. Bagaimana keadaanmu, wahai ayahku? Bagaimana keadaanmu atau apa kabar ya? Bagaimana kabarmu ya, wahai ayahku? Sahih. Hal itu dari bahasa Arab ya, halun. Keadaan, halun. Ya. Halun artinya keadaan. Nah, kondisi. Rakam isnan, silakan dibaca bersama-sama. Wahid isnan salasa. Kaifa haluki ya ummi. Kaifa haluki ya ummi, mumtaz. Nah, itu baru tuh kaifa haluki. Kenapa ki ummahat? Karena perempuan, ibu. Karena untuk perempuan. Ummi, ibuku itu perempuan. Mumtaz, Masya Allah. Alhamdulillah. Rakam salasa, kita percepat. Wahid isnan salasa. Aina ibnuki ya Zainabu. Dhahaba ilal masjidi. Masya Allah, mumtaz.
Aina banuki ya Zainabu dhahaba ilal masjid. Nah, di situ ada kata aina, Oh, lalu ada Zainab. ibnuki. Ibnuki. Nah, ini adalah hamzah wasal. Ya. Yang ana garis bawahi ini adalah hamzah wasal, Mahat. Ya. Hamzah wasal. Kalau dia berdiri sendiri, ibnuki. Tapi ketika bersambung menjadi sukun. Aina benuki. Ya. Artinya apa, Umahat? Di mana anakmu, wahai Zainab? Dia telah Jawabannya, pergi ke masjid. dia telah pergi ke sekolah. Di Masjidi. masjid ya, betul masjid. Ibu Masjid, Antum iya. betul. Dia pergi ke Nomor 3. masjid. Iya. Ke masjid apa masjid? Masjid. Oh, masjid. Ya, bukan tapi ma ya, masjid. Naam. Ya, dhahaba ilal masjid. Ya. Rakam 4. Wahid ithnan thalatha. Aina bintuki ya. Aina bintuki ya Aminatu dahabat ilal madrasati. Masya Allah. Aina bintuki ya Aminatu dhahabat ilal madrasah. Artinya apa? Di mana putrimu, wahai Aminah? Dia telah pergi ke sekolah. Dia telah pergi ke sekolah. Nah, perhatikan Umahat, di sini ada zahaba, ada zahabat. Nah, nomor 3 dan nomor 4 itu kalimatnya mirip. Susunannya sama, hanya subjeknya berbeda. Ya. Di sini yang pergi adalah zahabat ilal madrasah. Ya, anak perempuannya pergi ke sekolah. Nah, berarti zahabat ini untuk apa? Untuk mu'annas, Umahat. Kata kerja untuk perempuan. Kalau zahaba kata kerja untuk laki-laki. Muzakkar, laki-laki. Muzakkar. Ya. Cara perbedaannya, membedakannya seperti itu. Antara fi'il dengan isim berbeda. Kalau fi'il pakainya zahaba muzakkar. Kalau mu'annas pakainya zahaba. Ada tak ta'nits yang bersukun, tak yang bersukun di akhir. Ya. Itu nanti kaitannya dengan latihan yang ketiga, Umahat. Ya. Di halaman 66. Nanti kita bahas juga, mudah-mudahan cukup waktunya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Rakam 5. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid itsnan tsalatsa. Liman hadhihi sa'atul jamilati ahiyya laki ya Fatimatu. Ahiyya lakanya Fatimatu. Naam. Iya di. Masya Allah. Ya, liman hadhihi sa'atul jamilatu. Apa artinya, Umar? Liman hadhihi sa'at jamilah. Liman hadhihi. Milik siapa yang ini bagus ini yang cantik ini? Ahya. Apakah dia milikmu, Fatimah? Iya. Nah, Ya, dia milikku. Iya, milikku. Maksudnya Iya, jam dia milikku. Jam itu milikku. Ia kembali kepada siapa? Fatimah. Jam. Jamnya. Salah. Jam. Fatimah.
Masa Fatimah milikku? Salah, salah. Iya. Jamnya, Ya. jam. Jam yang bagus dan yang cantik itu milikku. Fatimah. Ya. Fatimah. Ya. Milik siapa? Fatimah. Milik Fatimah. Fatimah. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjutkan Ummahat. Ya. Kita masuk ke rakam sittah. Silakan dibaca bersama-sama. Hadza qalamuka ya Muhammad. Ya Muhammadun. Nah, Hada Qalamuka ya Muhammad. Muhammad. Masya Allah. Hadza qalamuki. Masya Allah. Ahadha qalamuka ya Muhammadu. La hadha qalamuka anta. Iya. Artinya apa, Ummahat? Apakah pena ini punyamu, Buku ini Muhammad? milikmu, wahai Muhammad? Bukan, ini punya kamu. Oh, bukan. La. Tidak. tidak. Oh, Ini tidak. milikmu. Tidak, ini milikmu kamu. Ya, maksudnya milikmu kamu ini adalah taukid, Penanya. Ummahat. Penekanan. Ya, padahal la hadza qalamuka aja udah cukup. Tapi ditambahkan lagi domir munfasil, la hadza qalamuka anta, meyakinkan tidak, ini benar-benar milik kamu. Sebenarnya seperti itu dalam penerjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Fahimtunna insyaallah? Insyaallah. Insyaallah. Rakam sab'ah. Wahid, itsnan, thalatha. Tilka syaya. Sayyaratu jamilati ibatun arjaka. Arjatul ana minal madrasati lil mudiri. Nah, perhatikan di sini. Tilka sayyaratul jamilatu. Ya. Jamilatu ya, yang betul ya. Ya, as-sayyaratul jamilatu allati kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. Ya, artinya Ummahat. Mana? Mobil. Itu Mobil yang bagus itu. Yang itu mobil yang keren Itu yang telah keluar sekarang dari adalah milik kepala sekolah, pemimpin. Mudir. Pimpinan. Ya. Ya, tilka sayyaratul jamilatul lati kharajatil ana minal madrasati lil mudiri. Ya, mobil yang bagus itu yang keluar sekarang dari sekolah milik pimpinan. Nah, di sini ada sayyaratul jamilatu. Ada yang masih ingat Ummahat ini namanya susunan apa? Kepemilikan Naat man'ut bukan? Naat man'ut, betul. Menerangkan, diterangkan. Betul, Masya Allah. Mumtaz ya. Ya, naat dan man'ut. Ya. Allati. Ada yang tahu allati ini adalah isim apa namanya? Isim mausul. Masya Allah. Kata sambung. Ya, kata sambung. Kenapa alati? Kenapa nggak pakai aladi? Kan ada juga aladi. Kan saya roti. mu'annas. Iya, karena saya rotu jamilatu. Saya rotu. Ya, sahih. Lalu di sini ada kata horojat. Kenapa horojat? Kenapa nggak horoja? Karena mu'annas. Karena mu'annas, mumtaz ya. Ikutnya ke mobil yang bagus ya. Nah, mobil yang bagus ya. Milik pimpinan ya, lil mudiri. Alhamdulillah. Fahimtunna Ummahat?
Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Tayyib, rakam 8. Kita lanjutkan. Wahid, itsnan, tsalatsa. A'anta Anta Anta muhandisu ya sayyidi, la ana tabib. la ana Apakah tabibun. kamu Iya, muhandis? ya. Lanjut. Apakah Artinya? kamu seorang insinyur, wahai tuan? Tuanku, Tidak. sayyidi. Wahai tuanku, tidak, saya seorang dokter. Iya, tidak, saya seorang dokter. Nah, sayyid itu artinya tuan. tuan. Ya. Tuan. Iya, mungkin pernah mendengar Sayyidina Muhammad. Iya, Iya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, Sayyidina itu artinya tuan kami, namanya Muhammad. Ya, ini kita bicara secara bahasa. Meskipun Nabi nggak suka ya, kita bicara Nabi tidak suka. Bukan mengharamkan, tapi tidak suka dipanggil Sayyidina Muhammad. Maunya dipanggil Muhammad saja, atau Rasulullah. Makanya dalilnya ketika syariatkannya sholawat Ibrahimiyah tatkala tasyahud, sholat dalam sholat. Ya, tidak ada ya sholawat yang diajarkan Nabi yang ada tambahannya sayyidina. Ya, karena terlalu berlebihan. Yang diajarkan Nabi SAW tidak ada. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad aja. Wa ala ali Muhammad yang biasa kita baca. Ya, setiap tasyahud. Ya, seperti itu. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Tayyib. Berikutnya rakam 9. Wahid, itsnan, tsalatsa. Anta Anti tabibatun ya sayyidati, la ana mudarrisati. Masya Allah. Nah, ini juga harus diingat ya. Bacanya bukan a'anti, a'anta. Ya. Dia tidak ikhfa ummahat, bukan ikhfa hakiki. Yang tidak perlu dibaca hukum tajwidnya. Jadi a'anta, a'anti. Ya, tabibatun ya sayyidati. Apa artinya ummahat? Apakah Anda dokter, Tuan Putri? Seorang dokter, wahai Tuan Putri? Nonyaku. Puan. Iya. Tuanku ya, atau tuanku. ya tuanku, tapi untuk perempuan ya, atau biasanya bukan tuan ya? Puan apa? Puan ya. Puan bahasa Nyonya. Indonesia. Puan untuk perempuan. Oh gitu, bukan Iya, tuan ini. dan puan. Jadi puan itu artinya tuan untuk perempuan. Tuan untuk perempuan, bukan ketua DPR, bukan ya? Itu nama bukan itu. Ya? Oh, nama ya. Masya Allah. Jadi kita belajar bahasa Indonesia nih, puan ya. Puanku ya. Puan. Naam. Alhamdulillah. Nah, ada yang bilang oh berarti baru ngeh. Saya juga baru tahu tuh. Ya, ilmu baru nih, Masya Allah. Syukran kepada Umu siapa yang tadi mengucapkan? Umu Alif. Oh, Umu Alif. Alhamdulillah. Ya, syukran Umu Alif. Ya. Nah, lalu kita lanjutkan la ana mudarrisah. Apa artinya, Mah? Tidak, saya seorang guru. Nah, saya seorang guru. Di sini mudarrisah karena dia mu'annas. Mumtaz ya, Masya Allah. Baik, hal min soal ada yang ditanyakan Ummahat? Untuk tugas bagian 2 ya, kita sudah di tugas yang kemarin ya. Jadi per pekan ini Ummahat tugas akan disetorkan ke nomor yang sebelumnya Ummahat. Sekarang sudah aktif. Admin bahasa Arab. Ya. Nanti kita share ulang ya, nomor admin bahasa Arab ya. Itu sudah aktif kembali ya. Biiznillah, atas izin Allah. Ada salah satu ummahat ya yang Allah berikan
kemudahan untuk bisa membantu kami ya menggunakan nomor yang sebelumnya. Alhamdulillah sekarang sudah bisa aktif. Jadi nanti penyetorannya tidak ke nomor Ana tapi ke nomor tersebut admin bahasa Arab. Nanti kita akan share di grup ya. Tayyib. Nuasil dirasatana, kita akan lanjutkan pelajaran kita pada bagian 2 ya. Bagian 2 ini kan sudah semua ya ummahat kita coba murojaah nih. Ya, langsung jawabannya. Nomor 1. Kira-kira apa jawabannya ummahat? Silakan dibaca jawaban ummahat. Wahid, itsnan, tsalatsa. Di sini ada qalamu ya Aminatu. A'indaki qalamun ya. A'indaki qalamun ya Aminatu. Sahih ya. Ganti. Ya. Ini tugas yang kemarin nih umat nih bagian 2 ya. A'indaki qalamun ya Aminatu. Ya, sahih. Nomor 2, jawabannya apa? Aina baituki ya Syahida. Baituki ya Sayyidati. Sayyidati ya. Masya Allah. Karena dia mu'annats. Sahih. Rakam 3. Ahadihim daftaru laki ya Fatimatu. Ahadzad daftaru laki ya Fatimatu. Ya. Kenapa kok nggak hadhihi ya? Nah, perhatikan di sini ya. Hadza daftar. Ya. Kan yang hadzanya bukan si Fatimah atau si Ali, hadzanya ini kembali kepada daftar. Jadi tetap ya. Buku tulis. Apakah buku tulis ini milik kamu wahai Ali? Diganti kan? Apakah buku tulis mah tetap sama. Milik kamunya ganti menjadi milik kamu untuk perempuan. Jadinya laki, aslinya laka menjadi laki. Ya, fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Tayyib. Rakam 4. Wahid, itsnan, tsalatsa. Man aina ya. Min. Min aina anti ya ukhti. Masya Allah. Min aina anti ya ukhti. Dari mana kamu, wahai saudariku? Ya, sahih. Rakam 5. Aina abuki Khadijatu. Masya Allah. Aina abuki ya. Tadinya abuka jadi abuki. Ya Khadijah. Ya. Sahih. Rakam 6. Anti Mumaridotun apa maridotun? Maridotun. Maridotun. Ya khalati. Ya khalati. Apa artinya khalati, Umahat? Paman dari ibu. Iya, bibi kali ya, khalati. Khalati itu bibiku. Bibi. Dari bapak. Ya. Nah, dari bapak, dari ibu, afwan. Khalati itu bibi dari ibu. Ya. Khali itu paman dari ibu. Ya. Naam. Rakam 7. Aina bintuki ya Ami. Ya ammati. Ya ammati. Iya, aina bintuki ya ammati. Di mana anak perempuanmu wahai bibiku dari bapak ya. Ammati. Ya, bibi dari bapak. Ya. Rakam 8. Silakan. Alaki ahun ya su'ad. Masya Allah.
alaki akhun ya Su'adu. Ya. Akhun mah tetap nggak berubah karena kan yang ditanyakan kepada Su'ad adalah kepemilikan. Apakah kamu memiliki saudara laki-laki wahai Su'ad? Ya, seperti itu. Rakam tis'ah. Wahid isnan salasa. Haza. Mada indaki ya ukhti. Masya Allah. Mada indaki ya ukhti. Rakam 10. Assalamu alaika. Assalamu alaiki ya Ummi. Masya Allah. Ya. Nah, nomor 10 ini kita mengambil faedah nih, Umar. Bahwasanya kalau ketemu dengan satu orang, ya, tanpa kita menghormati, bukan menghormati ya, maksudnya ya sekufu lah dengan kita. Ya, sekufu dengan kita itu boleh assalamu alaiki ya ummi ya ukhti gitu ya. Tapi kalau untuk kesopanan, untuk ta'zim memuliakan itu menggunakan assalamu alaikum, mau laki-laki mau perempuan. Oh. Ya. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka memuliakan, menghormati orang yang lebih tua. Ya. Kalau di sini kan karena latihan ya, assalamu alaika untuk laki-laki, assalamu alaiki untuk perempuan. Lah kalau banyak bagaimana para lelaki? Assalamualaikum. Kalau banyak para perempuan, nggak ada satupun laki-laki, berarti assalamu alaikunna. Ya, alaikunna. Kunna. Hmm. Tapi kadang udah kebiasaan Ustadz. Assalamualaikum juga walaupun cuma ada perempuan doang. Nah, itu dia. Itu menjadi kebiasaan. Ya, kebiasaan yang menyimpang dalam bahasa nggak apa-apa, tapi jangan sampai melanggar syariat, itu aja. Ya. Tapi di dalam para ahli bahasa mengatakan bahwa kalau seumpama, ya, biasanya kajian ibu-ibu ya, khusus ibu-ibu, ustadznya bilang assalamualaikum kan ya. Nah, Iya. ya, kenapa menggunakan assalamualaikum? Apakah sebuah kebiasaan? Tidak juga. Karena sudah memenuhi kaidah apabila ada anak kecil laki-laki, hanya satu aja, ada bayi dibawa laki-laki satu, maka menggunakannya assalamualaikum meskipun perempuannya lebih banyak. Ya, itu kaidah tuh di dalam bahasa Arab. Ya, ribuan para wanita, di tengah-tengahnya ada satu laki-laki, maka menggunakan domir kum, assalamualaikum. Ya, menggunakan domir para laki-laki gitu ya, mengalahkan perempuan yang jumlahnya mungkin lebih banyak daripada laki-laki. Nah, itu ada di pelajaran ketiga tuh nanti tuh Mahat, bagian 3. Nah, nanti akan kita masuk nih bagian 3. Seperti itu kurang lebihnya. Hal min soalin, ada yang ditanyakan? Ustadz, yang nomor 5 bagian 1 tadi kan ada yang terakhirnya hiali. Hialinya, li-nya di belakang. Yang hiali itu loh Ustadz. Bagian 1 nomor 5, aina abuki. Yang nomor berapa? Nomor 5 bagian 1 itu yang. Oh, bagian 1. Kan yang terakhirnya ada hiali. Nah, hiali ya, betul. Ya. Nah, ya itu maksudnya gimana kok bisa dia jadi hialinya itu apa? Naam, ya. Kita bahas nih, ya. Untuk Ummu siapa? Ludia. Oh, Ibu Ludia, naam, ya. Baik, Ibu Ludia. Jadi yang pertama adalah kenapa naam hiali? Ya, hiali, ya, itu sama dengan, ya, kalau kita lihat lebih dalam, hia kembali kepada perempuan. Ya, perempuannya apa? Ustadz. Oh iya, bentar. Kelihatan nggak sekarang? Belum sih kalau yang di HP.
Oh iya. Ya, bisa kelihatan? Ya, hiya, li itu artinya adalah Makasih Ustaz. as-sa'atu. Sa'atu. As-sa'atu kembali kepada aslinya hiya itu kembali kepada as-sa'ah. As-sa'ah jamilah. Ya, as-sa'ah jamilah kita singkat jadi as-sa'ah aja. Li ya, ini kita tulis di sini ya. Hiya itu sama dengan as-sa'ah. Li itu sama dengan adalah li ditambahkan ana. Li artinya kepemilikan. Iya. Milik. Ana artinya saya, milik saya. Maka hiya kembali kepada as-sa'ah. As-sa'ah jamilah bukan kepada si anak perempuan atau si perempuan, bukan. Tapi kembali kepada jam, bukan si Fatimah, bukan. Ya. Orang Fatimah kan ditanya gitu ya. Jawabannya Fatimah, iya, dia jam tangan yang bagus itu li, milik, li artinya milik, ya-nya itu adalah ana, milik saya. Oh. Iya. Jadi hiya li itu artinya adalah as-sa'atu li ana. Ya. Seperti itu. As-sa'atu jadi menerangkan hiya dia perempuan gitu ya Ustaz. Iya, dia perempuan. Li itu berarti ana. Jadi li ana. Jadi li itu kan ada ya. Jadi li untuk pemilikannya itu ya jadi ininya. Maksudnya harus jadi ananya itu diganti dengan ya gitu. Betul. Itu namanya, kita sudah pernah belajar namanya adalah domir muttasil. Domir muttasil. Ya. Domirun muttasil. Misalkan kitabun ditambahkan ana. Tabuki. Ana loh. Jadi apa? Kitabi. Oh iya domir muttasil jadi anaknya gantinya. Iya. Muttasil. Rumahku surgaku. Jadi kalau ingat domir muttasil, ingatnya rumahku surgaku. Apa bahasa Arabnya? Janati. Iya, Masya Allah. Ya, itu doa nih untuk ummahat nih. Rumah ummahat adalah surga untuk ummahat. Ya, Masya Allah. Ya, hal min soalin, ada yang lagi yang ingin ditanyakan? Silakan ummahat. Apakah di papan tulis sudah terlihat? Sudah Ustaz. Nampak Ustaz. Sudah ya, halas. Sudah. Alhamdulillah. Nah, ini kita baru bahas tentang isimnya nih ummahat nih, kalimat-kalimat yang dimana kalimat tersebut ya ada domir muttasil, ya domir muttasil. Nah sekarang di bagian 3 ummahat lihat nih halaman 66 ya. Kita persingkat dengan penjelasan yang paling singkat, jelas, padat. Mohon diperhatikan, fokus terlebih dahulu. 5 menit saja fokus. Ya. Bagian 3, perintahnya adalah anif. Anif adalah mu'annaskan. Ya, apa yang dimu'annaskan? Fa'ilnya, subjeknya ummahat. Nah, bahasa Arab itu ada namanya kata kerja, lalu ada kata kerja, ada subjeknya. Subjeknya adalah orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Ya. Di setiap kalimat berikut, contoh, kharaja Muhammadun minal baiti. Ya, Muhammad keluar dari rumah. Ya, Muhammad keluar dari rumah. Nah, kalau perempuan, otomatis yang berubah, kata kerjanya juga berubah. Yang tadinya kharaja menjadi Kharajat.
kharajat Aminatu minal baiti. Kan kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada begitu. Kalau keluar ya keluar, mau laki mau perempuan keluar juga kan ya. Nah, kalau bahasa Arab beda. Keluar untuk laki-laki dan keluar untuk perempuan bahasa Arabnya beda. Nah, ini keluar kata kerja di sini adalah kata kerja yang namanya fi'lun madin. Fi'lun madin. Yang zahaba jadi zahabat itu ya, Ustaz? Iya, betul. Iya, kayak tadi khoroja, kata kerja lampau ya. Ya, khoroja ada namanya kharojat. Nah, khoroja untuk laki-laki, dia laki-laki, kharajat untuk perempuan. Ini hanya berlaku untuk kata kerja lampau. Ya, karena kita sebelum belajar kata kerja nih, macam-macam kata kerja, belum? Nanti. Ya, ada pembahasannya tersendiri. Ya. Nah, perubahannya baru sampai situ tuh. Untuk laki-laki, untuk perempuan. Ya. Sekarang kita coba nih latihan nih, nomor 1. Di sini ada untuk laki-laki. Zahabal mudarrisu ilal fasli. Muhammad lagi. Guru ya, afwan. Guru telah pergi ke sekolah. Ke kelas. Guru telah pergi ke kelas. Nah, kalau guru perempuan apa bahasa Arabnya pergi ke kelas? Zahabat. Mudaris. Zahabat al-mudarrisatu ilal fasli. Ya, mudah ya Umahat ya perubahannya. Jadi kita disuruh kerja 2 kali lah. Kalau dulu belajar bahasa Indonesia, guru laki-laki pergi ke kelas, guru perempuan pergi ke kelas, cuman ganti gurunya aja tambahannya laki atau perempuan. Nah, sekarang kata kerjanya juga berubah. Ya. Zahabat jadi zahabat. Seperti itu. Fahimtunna Umahat? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Berikutnya, nomor 2. Zahaba abi ilal mustashfa. Jadi apa Umahat? Zahabat ummi ilal mustasfa. Masya Allah. Alhamdulillah. Zahaba jadi zahabat. Abi jadi ummi. Kan lawannya abi ya ummi. Iya. Ya kan? Nggak mungkin Fatimah jadinya. Ya abi lawannya ummi. Gitu ya. Naam. Ya. Pergi kemana nih? Abi atau Umi pergi kemana? Mustasfa. Ke rumah sakit. Rumah sakit. Sahih. Ya, alhamdulillah. Nomor 3, rakam salasa. Jalasat talibu fil fasli. Dirubah jadi muannats, apa jadinya Umahat? Jalasati Jalasati Tolibatu fil fasli. Mumtaz, Masya Allah. Jalasa jadi jalasat, ada tak nih ya. Tak maftuha. Nah, lalu tolib jadi tolibatu, ada tak marbutohnya. Fil fasli tetap sama, hanya itu perubahannya. Ya. Insya Allah mudah. Nah, kita lanjut ke rakam akhir. Kharaja akhi minal baiti. Jadi apa Umahat? Kharajat ukhti minal baiti. Masya Allah. Kharajat. Kharaja jadi ada tambahan kharajat. Akhi jadi ukhti minal baiti. Saudara atau saudariku telah keluar dari rumah. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Hal min su'alin?
Ini soal Ustaz. Tafadhali, silakan. Itu tak nih sama tak maksuha itu sama itu juga ya Ustaz. Tulisannya sama, Hah? tapi penggunaannya berbeda. Hmm. Ya, tulisannya sama nih, bentuknya sama. Kalau ditanya tak maftuha, bentuknya seperti ini kan? Kita belajar. Ya, tak maftuha. Tak taknis juga bentuknya sama. Ya, seperti ini juga. Ya, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah tak taknis itu hanya ada pada kata kerja. Oh, Ya. taknis. Dan namanya tak taknis. Tak taknis itu artinya tak yang taknis. Taknis yang mu'annas, maksudnya yang menunjukkan bahwa ini adalah perempuan bukan laki-laki. Ya, kalau kita lihat, oh ini pakai hijab nih ya, pasti perempuan, kan nggak mungkin hijab laki-laki. Ya, seperti itu. Ya, itu yang membedakan. Tapi kalau tulisannya sama, ya, yang membedakan itu hanya ada pada kata kerja tak taknis. Lalu yang kedua, harokat akhirnya sukun. Nah, seperti ini yang Anda tandai, warna merah. Nah, seperti ini khorojat. Itu kan ada taknya sukun tuh. Nah, ya. Sedangkan tak maftuha yang tidak bersukun, ada banyak tuh di akhir, baitun. Apa arti baitun? Rumah. Ada taknya nggak di akhir? Ada. Tak maftuha kan? Maftuha. Tapi harokatnya domatain. Nah, itu ciri-ciri tak taknis ya. Yang pertama bentuknya sama dengan tak maftuha. Nah, yang berbeda adalah tak taknis hanya pada kata kerja. Lalu yang kedua tak taknis harokat akhirnya wajib Sukun. Oh, oke. Ya. Ustadz, boleh diulang lagi nggak Ustadz? Oh iya, yang mana nih yang diulangi? Yang Jangan tiga, sampai dari yang awal. barusan tiga. Kan Oh yang iya. cirinya apa? Ciri tak taknis. Taknis harokatnya sukun, ada pada kata kerja. Kalau tak itu harokatnya tanwin ya Ustaz. Iya, tanwin. Ya. Bisa tanwin, bisa doma, bisa kasrah, selain sukun. Gimana Ustadz tadi? Ya, tak maftuha itu, kalau tak maftuha, harokatnya selain sukun. Kalau tak taknis hanya sukun saja. Yang harus diperhatikan. Lalu berikutnya hanya ada pada kata kerja. Isim nggak ada tuh isim. Kata benda nggak ada. Ya kan? Kata benda nggak ada. Ya, seperti itu. Ya, makanya biar kita semakin tahu ya tentang yang namanya apa itu taknis, ya, maka umahat ada tugas untuk mencari tak taknis dalam Al-Quran. Jadi PR. Iya. Iya. Tugasnya ya. Mencari tak taknis dalam Al-Quran. Sambil ditulis suratnya, ayat berapa, kalimatnya, dan diartikan. Nah, diartikan nih. Kan jadinya manfaat ya, Umahat ya? Iya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Tak maftuha dalam Al-Quran. Tak taknis bukannya? Tak taknis. Bukan tak maftuha, tak taknis saja. Oh, tak taknis saja. Iya. Nggak usah Ustaz ya? Nggak usah. Ya. Tak marbuto itu sama aja Ustadz sama tak tanis. Oh beda. Tak marbuto bentuknya bulat. Iya. Oh. Seperti ini. Kan mu'annas juga gitu ya? Iya, mu'annas juga. Tapi itu hanya pada isim. Kan kita bicara fi'il nih. Oh iya. Ya. Kasih contoh boleh? Kasih contoh. Jangan. Nggak usah, jangan jadi PR Ustaz. Nggak, kan ada banyak. Al-Quran itu ayatnya banyak. Ya.
Ada 6.000 ayat. Masa nggak boleh dikasih contoh? Kasihan nanti yang belum. Boleh Ustadz. Boleh ya. Nah, surat Asy-Syams ayat 11. Surat Asam. Asyam wasamsi waduhaha. Tapi jangan dibaca semua. Ya, 11-nya aja. Ya. Syam. Kadzabat Samudu Samudu. Iya. Oh, iya. Kadzabat Samudu. Berarti itu masuk tataknis berarti ini ya. Betul nih, kadzabat kata kerja nih. Oh, Sembari kadzab. diartikan, ya. Berarti kata kerja kadzabat mendustakan atau berbohong gitu ya, Ustaz? Iya, betul. Berarti kaum Samud itu mendustakan. Oh, pakai taknis kaum kan laki-laki dan perempuan, Ustadz. Itu lah ya yang menariknya Ummahat. Ya. Ya. Semakin ke sini semakin luas bahasa Arab itu. Ingat, ini Al-Qur'an, bukan lagi bahasa yang kita pelajari di buku Durusul Lughah. Kenapa ini kok tata anis kan khusus buat perempuan satu orang. Nah, ada lagi nanti pembahasannya. Suatu kaum itu bisa diartikan mu'annas, pengecualian. Kayak matahari. Matahari itu hadza syamsun atau hadhihi syamsun? Hadhihi. Iya dong ayatnya. Wasyamsi waduhaha. Ha kembali kepada syams. Matahari itu mu'annas. Jadi memang ada penghususan beberapa kosakata yang menjadi mu'annas. Kenapa demikian? Karena al-ibrah, pelajaran ya yang lebih mendalam. Berarti kayak bulan siang hari itu jadi kayak bulan ini wal qamari berarti termasuk mu'annas juga berarti Ustaz ya. Wasyamsi ada yang muzakkar, ada yang mu'annas. Menarik nih Ummahat nih. Ya. Yang ada di langit itu ada perbedaan tuh. Ada yang muzakkar, ada yang mu'annas. Tidak semua yang ada di langit mu'annas. Oh gitu. Ya kayak apa? An-Najmu. Bumi mu'annas. Al-ardu mu'annas. Ya. Wal ardi bumi kan Ustadz? Iya, bumi mu'annas. Kan nggak ada tak marbutonya. Nah, ada penjelasannya lagi. Jadi mohon bersabar. Panjang. Dan mu'annas itu ya amin, semoga Allah berikan kemudahan ya. Mu'annas itu banyak hal yang unik, makanya kan perempuan itu mu'annas bukan muzakkar. Ya. Maka sesuatu yang unik itu pasti dia isimnya menjadi mu'annas rata-rata. Nggak ada tak marbutoh tapi kok dia mu'annas. Ada hal yang unik yang harus dipelajari, yang harus dipahami dalam kaidah bahasa Arab. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Dan itu bagian dari at-ta'zim lin nisa. Bagaimana kita memuliakan para wanita. Islam itu memuliakan para wanita. Sebelum Islam datang kan zaman jahiliyah, ya coba bayangkan. Ya, bayi perempuan lahir dikubur hidup-hidup. Itu zaman jahiliyah tuh. Ya. Setelah Islam datang, Allah tinggikan derajat kaum wanita. Ya. Seperti itu kurang lebihnya. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Nanti kita bahas Ummahat ya. Mohon diingatkan pekan depan sebelum masuk ke pelajaran Durusul Lughah, tolong bahas tugasnya Ustadz gitu ya. Tolong. Aduh. Ya. Nggak apa-apa. Nanti soal-soal yang Ummahat, tugas-tugas yang Ummahat sudah setorkan, kita akan share di sini. Izin dulu ya Ummahat ya. Kita sepakati dulu. Ya. Bahkan yang bagus-bagus kita posting Ummahat. Ini udah masuk postingan nih. Mohon dicatat nomor admin bahasa Arab ya nanti. Siapa-siapa saja yang diposting di status WA itu menunjukkan bahwa nilainya itu ya bagus ya, paling bagus. Seperti itu. Ya.
Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah, semoga Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan barakah, ya, keberkahan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan Ummahat pada sore hari ini. Ya, mohon maaf apabila ada kekhilafan, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.